Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi dan korelasi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 17. Caranya sama seperti pada video sebelumnya, hanya saja variabel yang digunakan kali ini untuk variabel X-nya itu lebih dari satu. Makanya ini analisis regresi korelasi berganda, karena variabel X-nya lebih dari satu. Di sini kita akan menggunakan tiga variabel X. Yang pertama, X pertama adalah komunikasi, X kedua kompetensi, X yang ketiga adalah kompensasi, dan untuk variabel Y-nya kita gunakan kepuasan kerja. Baiklah, langsung saja kita masukkan ya. Kita akan mulai dengan program SPSS 17. Oke, perhatikan di sini, ini saya sudah buka programnya ya. Bapak Ibu, seperti sebelumnya, perhatikan di sudut kiri. Ya, ini ada pilihannya variable view dan ada data view. Pertama kali kita input itu ada di variable view. Pada kolom name kita masukkan simbol dari variabelnya, mulai dari variabel X1, kemudian X2, berikutnya ada X3, dan terakhir itu ada Y. Oke. Nah, karena data kita yang gunakan adalah datanya bilangan bulat, maka untuk desimal ya, masing-masing variabelnya ini kita ganti dengan 0. Kemudian pada kolom label kita masukkan nama dari masing-masing variabel. Untuk X1 itu adalah komunikasi ya. Kemudian X2-nya adalah kompetensi. X3 adalah kompensasi. Dan yang Y itu adalah kepuasan kerja. Oke. Untuk value sudah perlu kita rubah ya. Nah, ini untuk alike saya suka sekali kalau data itu berada di tengah-tengah. Itu saya klik dengan center. Ya, kita ganti posisinya sehingga nanti datanya itu berada di tengah. Oke. Nah, kalau selesai, sekarang kita klik data view. Oke. Nah, ini sudah ada kolom variabel X1, X2, X3 dan juga Y. Tinggal sekarang input datanya. Kita copy ya datanya dari data Excel yang sudah disiapkan untuk variabel X1, X2, X3 dan juga Y. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, ini datanya. Ya, sebanyak 30 ini masing-masing variabel ya. Oke, setelah datanya sudah terinput, sekarang kita mulai klik analyze bagian atas ya. Oke, ini tampilannya. Kemudian kita pilih regression. Ya, kita pilih lagi itu adalah linear. Klik linear. Oke, maka muncul tampilan seperti ini. Untuk variabel X1, X2, dan X3 itu kita masukkan ke dalam kolom independen ya, variabel independen ya. Oke, kemudian untuk Y, keputusan kerja, masukkan ke kolom dependen. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik statistik. Nah, maka muncul ya, pastikan estimate-nya ini ya, dan juga model fit-nya kita contreng estimate, kemudian contreng model fit.
Ya, kita pilih sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Karena ini untuk mengetahui tentang regresi dan korelasi, maka cukup dua ini saja yang kita contreng. Oke, kita klik continue. Kembali lagi ke tampilan awal. Kemudian kita klik plot. Ya, kita akan melihat nanti diagram ya. Nah, di sini kita klik plot, kita klik ZPrep, masukkan ke kolom Y dan Z-Recit masukkan ke kolom X. Kita klik histogram. Oke, histogram. Kemudian klik continue. Ya, kembali lagi ke tampilan awal. Kita klik OK. Kita akan lihat hasil dari analisis regresi dan korelasi linear berganda dengan program SPSS 17. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu, ini hasilnya. Nah, dari hasil ini maka kita akan bisa menentukan persamaan atau model dari regresi. Kemudian yang kedua, kita akan melihat nanti korelasi. Kemudian nanti juga akan kita lihat nilai dari koefisien determinasi. Dan juga ada uji hipotesis ya. Ini karena berganda, maka untuk uji hipotesis ada uji T secara parsial dan ada uji F secara simultan. Oke, kita lihat yang pertama Bapak Ibu, untuk menentukan persamaan regresi atau model regresi ya. Yang diperhatikan itu adalah tabel koefisien. Oke, ini tabelnya, perhatikan panah merah ini ya, ini tabel koefisien. Yang kita lihat itu ada di kolom unstandardized coefficient. Oke, ini nilainya pada kolom B ya. Konstanta nilai A, kemudian ada komunikasi itu untuk regresi X1, kemudian kompetensi koefisien regresi untuk X2, dan kompensasi nilai koefisien regresi untuk X3. Oke, nilainya ya. Jadi ini A, B1, B2, dan B3. Nah, dengan begitu kita bisa membentuk persamaan. Ingat persamaannya atau model regresinya untuk berganda, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat persamaan kita ini bagaimana. Ya, sekarang kita tentukan dengan angka-angka ini. Jadi model regresinya atau persamaan regresinya itu didapat Y sama dengan 3,805 plus 0,347 X1 plus maaf ini min ya, min 0,033 X2 plus 0,520 X3. Oke, kita ulang. Jadi persamaan regresinya ya, Y sama dengan 3,805 plus 0,347 X1 min 0,033 X2 plus 0,520. Oke. Nah, setelah dapat persamaan regresi, kita akan melihat berapa nilai korelasi. Kita beralih ke tabel model summary. Oke, korelasi ini ditunjukkan pada kolom R ya, ini R. Nah, perhatikan kursornya. Nah, nilainya di sini adalah 0,938. Oke, saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu. Jadi ada titik di sini menandakan bahwa di depannya itu ada bilangan 0. Maka dibaca 0,938. Wah, ini nilai korelasinya ya sangat kuat ini. Artinya ya, nilai korelasi sebesar 0,938 itu artinya bahwa ya,
keeratan hubungan atau korelasi variabel X, yaitu kompensasi, ya, yaitu komunikasi, kompetensi dan kompensasi itu terhadap kepuasan kerja sebesar 0,938. Ini sangat kuat artinya korelasinya. Korelasi variabel X terhadap variabel Y itu sangat kuat. Nah, kemudian nilai R square. R square ini ya menunjukkan nilai dari koefisien determinasi. Nilainya 0,880. Nah, nilai ini ya, koefisien determinasi, ingat Bapak Ibu, ditunjukkan dalam bentuk persentase. Jadi ini 88%. Nah, artinya kontribusi variabel X terhadap variabel Y itu sebesar 0,88. Ya, atau 88%. Nah, itu. Oke. Nah, yang keempat adalah uji hipotesis. Ya, tadi di awal saya bilang bahwa uji hipotesis ini ada dua, ada uji T, ya, uji parsial. Artinya pengujian ini ya dilakukan secara individu masing-masing variabel. Kita lihat di sini ada uji T, ya. Ya, kita kembali ke kolom ke tabel koefisien, ya. Nah, ini ada kolom T. Ini menunjukkan T hitung dari masing-masing variabel, ya. Variabel X1 komunikasi, T hitungnya 3,384. Untuk variabel X2 kompetensi, T hitungnya sebesar min 0,495. Dan kompensasi ya itu sebesar 4,805. Ya Bapak Ibu, ya untuk melihat T hitung ini bisa dengan dua cara. Bisa kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Ya. Atau juga untuk mengetahui pengaruhnya itu kita bisa pakai signifikan. Nah, ini nilai signifikan. Ya. Ini tadi kita gunakan ya tingkat signifikannya 0,05 atau sebesar 5% ya. 0,005. 5%. Kita bandingkan di sini kalau 0,005 ya, kita lihat signifikan masing-masingnya. Ada komunikasi 0,002, kompetensi 0,625, kompensasi 0,000. Nah, jadi di sini kita bisa membuat suatu keputusan atau kesimpulan masing-masing variabel ini berpengaruh atau tidak berpengaruh. Caranya ya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dia variabel tersebut dikatakan berpengaruh ya. Nah, sedangkan kalau dia lebih signifikannya ini lebih dari 0,05, maka variabel X-nya itu tidak berpengaruh. Sekarang kita lihat di sini ternyata untuk variabel komunikasi signifikannya adalah 0,002. Artinya nilainya ini lebih kecil atau kurang dari 0,05. Nah, ini artinya bahwa variabel komunikasi itu mempengaruhi dari kepuasan kerja. Sekarang kita lihat untuk yang kompetensi. Kompetensi nilai signifikannya 0,625. Nilai ini lebih dari 0,005. Artinya bahwa variabel kompetensi tidak mempengaruhi kepuasan kerja. Yang terakhir adalah kompensasi. Kompensasi signifikannya 0,000. Wah, ini ternyata ya sangat mempengaruhi karena ini kurang dari 0,05. Nah, secara
konsep teori kompensasi memang mempengaruhi kepuasan kerja ya, apalagi nyatanya ini. Oke ya, jadi dari 3 variabel X1, X2 dan X3 ternyata ada 2 variabel yang mempengaruhi dan 1 variabel tidak mempengaruhi dari kepuasan kerja. Ya, dari data kita ternyata kompetensi itu tidak mempengaruhi. Sedangkan komunikasi dan kompensasi itu mempengaruhi dari kepuasan kerja. Oke, ini uji T. Sekarang kita lihat untuk uji F, uji simultan atau pengujian yang dilakukan secara serentak antara variabel X dengan variabel Y. Nah, yang kita perhatikan itu ada di tabel ANOVA, Analysis of Varian. Yang dilihat itu ada di kolom F. Nah, ini F hitung ya. F hitungnya ini adalah 63,599 ya. Nah, nilai F hitungnya, F hitung ini akan kita bandingkan dengan F tabel ya. F tabel ini nanti akan dilihat di F tabel dengan menggunakan derajat ya, degree of freedom-nya ini, degree of freedom. N1-nya 3, N2-nya 26. Oke, ya, karena kita nggak punya tabel, jadi kita bisa juga langsung saja melihat dari signifikan. Ya, sama seperti tadi ya uji T, kita bandingkan aja nilai signifikannya. Ya, kita gunakan 5%, 0,005. Nah, signifikan untuk uji F ini ternyata 0,000. Itu artinya bahwa ya variabel komunikasi, kompetensi, dan kompensasi secara simultan itu berpengaruh terhadap variabel Y, kepuasan kerja. Nah, oke, itu Bapak Ibu ya. Kita sudah melihat ya, dan sudah bisa menganalisis hasil dari FPSS ini ya, untuk menganalisis regresi linear berganda, korelasi linear berganda, koefisien determinasi, dan juga uji hipotesis. Oke. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dan mengerti ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk video kedua ini ya cukup sampai di sini. Oh iya, untuk video berikutnya kita nanti akan membahas tentang asumsi uji klasik ya, yang berkaitan dengan analisis regresi dan korelasi linear berganda. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu lagi ya, sampai berjumpa kita pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.